nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidzah, wabil khusus guru kita yang telah menyampaikan sambutan sekaligus nasihat buat kita, yaitu yang mulia Al-Mukarram Ayahanda Ustaz Abdul Rahim. Teriring doa mudah-mudahan Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, ilmunya berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kakanda Ustaz Qasim Abdullah, Al-Mukarram Akhifillah Ustaz Ainul Yakin, Al-Mukarram Ayahanda Bapak Haji Adi, Al-Mukarram Ayahanda Bapak RT Hasan Subasri, Al-Mukarram Ayahanda Bapak Andi Darmawan, Al-Mukarram Ayahanda Bapak Asep selaku anak almarhum, dan segenap para keluarga besar dari almarhum Haji Abdullah bin Ketong dan keluarga besar dari almarhum Bapak Tamimuddin bin Subandi, segenap para asatidzah, para tamu undangan yang mohon maaf tidak tersapa namanya satu persatu, namun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, dan insya Allah kita semua malam ini tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, lewat majlis haul keluarga bisa kumpul. Kalau aja nggak ada haul nggak kayak begini. Majlis haul itu bukan berbicara hanya sekedar kematian. Majlis haul juga mengandung arti silaturahim dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Kita bersyukur kepada Allah malam ini kumpul, dan saya yakin almarhum yang dihaulkan pada malam hari tersenyum, berbahagia melihat anak keturunannya bisa mendoakan atas kepulangan beliau, dan insya Allah beliau mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peringatan haul tadi yang telah disampaikan oleh guru kita termasuk di antara bekal buat orang yang meninggal dunia dari anak-anak keturunannya. Tadi disampaikan juga oleh beliau, saya punya orang tua itu keras kalau ngedidik anak-anaknya sama muridnya. Saya termasuk anak yang paling puas disabetin, make selang ongkoh, make sapu lidi iya, bahkan gesper andalan beliau yang dari kulit, yang kalau motong kambing itu gesper dibawa-bawa buat nyelipin golok, itu kepecah jadi dua gara-gara buat nyabetin saya. Paling keras beliau sama saya. Pendidikan orang tua keras untuk anak saat itu, biasanya anak mikir orang tua romana nggak sayang banget sama gua begitu ya. Tapi ternyata pendidikan orang tua yang disampaikan kepada anak, baik pendidikan lisan maupun gerakan,
Bahkan yang dirasakan seorang anak siksaan tidak lain ke depan untuk bekal anak menuju harapan yang diharap-harapkan dan kesuksesan dari orang tua. Keras, orang tua saya kalau mendidik akhlak paling keras. Bahkan maaf, orang tua saya paling kagak demen banget sama laki rambutnya gondrong. Iya, asal lihat laki rambutnya gondrong udah jember aja udah. Satu keluarga saya tahu yang gondrong. Jadi saya gondrong bukannya main manjang-manjangin rambut aja, ada sejarahnya. Ini saya rambut gondrong udah ada hampir 5 tahun, udah 2 kali gondrong udah. Ini yang ke-3 tahun. Saya ngimpi 2 kali rambut panjang, bro. Mimpi rambut 2 kali panjang, yang satu rambutnya saya riap, yang kedua mimpi rambut saya dikuntal-kuntal, udah kayak orang Cina, dikepang. Saya ngomong ke saya punya umi, nih, Pak Hari ngimpi apa lu? Ngimpi rambut panjang 2 kali. Orang tua saya nggak jawab apa, cuman ngomong, ya udah Neng, lu panjangin. Masnya kalau manggil anak-anaknya Neng, bukannya Tong, bukan. Mau laki mau perempuan panggilannya Neng. Ya udah Neng, lu panjangin kalau emang lu ngimpinya begitu mah. Saya tanya balik, tapi redo. Gua redo. Cuman satu syaratnya, saya bilang, Pak Hari gak mau kayak orang-orang yang punya rambut timbang gondrong doang tapi tolol. Paham ya? Jangan punya rambut gondrong doang tapi kosong, timbang buat bergaya aja. Lah terus bagaimana? Pak Hari pengen selama miara rambut, pokoknya izin tiap sore tolong usap-usap ini pala, bacain Fatihah, bacain sholawat. Alhamdulillah sampai orang tua saya menjelang wafat 3 hari, pala saya masih diunyang-unyang, diusap-usap rambut saya. Enggak lain saya miara rambut karena emang redo dari orang tua. Makanya kembali orang tua saya almarhum Haji Ahmad Syafi'i itu dikenal pentolan rawadas. Jangankan suaranya, motor lewat orang pada mabok becir. Motornya itu GL Pro udah. Tuh kalau udah kenal suara GL Pro, mabok biar kata lagi melayang banget, wah takut. Udah ngebayangin galaknya kayak apa. Dan memang ini didikan orang tua, nggak lain semua. Niatnya adalah biar kelak anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketika anak sudah soleh dan soleha, orang tua meninggal, orang tua tinggal ngambil hikmahnya, tinggal metik manfaatnya di alam akhirat. Nah, ini model kayak begini nih. Keluarga dari almarhum Om Haji Abdullah banyak yang pada jadi santri karena bekal orang tua yang udah mati nggak lain kecuali ninggalin keturunan yang soleh dan soleha. Itu ada sejarah kisah dari sahabat Abu Dzar. Kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu aku sedang duduk bareng Rasulullah. Fa'idan Al-Hasan wal Husain raqiba ala jaddi ala rabbi jaddi. Maka pada saat itu tiba-tiba ada Sayyidina Hasan dan Husain, cucu beliau, nemplok di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangkring nih Hasan Husain. Ini cerita mungkin sering kita dengar. Hasan Husain nangkring di pundak Rasulullah, sahabat Abu Dzar ngobrol. Didiemin sama Rasulullah, enggak ditegur. Falamma faragha, maka ketika kami telah selesai ngobrol, Rasulullah memerintahkan Hasan Husain untuk turun dari pundaknya. Apa kata Rasulullah? Anzila ya auladi, anak-anakku turun dari pundak. Rasul itu engkong manggil ke Hasan Husain anak, karena Rasulullah sayang sama cucu. Begitupun kita orang Betawi. Orang Betawi kalau punya anak sayang banget. Entar anak udah nikah punya anak tua kan, jadi kan punya cucu. Sampai cucunya lebih disayang daripada anaknya sendiri. Tuh kan kita begitu. Turun wahai anakku, kata Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Hasan Husain? Beliau berdua enggak langsung turun. Maka saat itu kata sahabat Abu Dzar, tiba-tiba datang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang tua Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Ali nyampe enggak pakai ngomong. Sayyidina Ali cuma melotot doang gitu. Itu Hasan Husain langsung lompat dari pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang dulu termasuk bapak saya itu kalau melihat orang melotot begini udah takut aja bawahnya. Anaknya sama. Sayyidina Ali ketika anaknya melihat beliau melotot langsung lompat dari pundak Rasulullah. Rasul kaget. Apa kata Rasulullah? Ma balukum? Apa yang terjadi wahai anak-anakku? Hasan Husain menjawab, khifna an abina. Kami takut ada bapak kami itu. Bocah bapaknya nyampe udah takut. Itu dulu. Kalau sekarang bocah bapaknya nyampe dilawan. Nih. Rasulullah betapa luar biasa mendidik Hasan Husain sebagai cucu kesayangan dengan penuh rahmat, tetapi Sayyidina Ali mendidik anaknya penuh dengan kekerasan. Sayyidina Ali melotot, Hasan Husain lompat, diparanin sama Sayyidina Ali. Fadarabahuma, itu Hasan Husain digebukin sama Sayyidina Ali. Coba. Habis digebukin dikata begini, al-adab khairun lakuma. Etika adab itu lebih baik untukmu. Habis digebukin dinasihatin. Tapi apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Rasulullah ketika melihat Sayyidina Ali memukul putra-putranya, itu adalah cucu kesayangan Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, jangan Ali, la tanharil Hasan wal Husain. Jangan sekali-kali engkau melarang Hasan Husain. Biarin Hasan Husain mau nangkring di mana kek. Fa innahuma raihanatai. Hasan Husain itu adalah kedua penghibur hatiku. Jangan dilarang. Ya Allah, ketika Rasulullah melarang Sayyidina Ali untuk membiarkan Hasan Husain, maka saat itu turun malaikat Jibril alaihi salam. Fanazala Jibril alaihi salam wa qala ya Muhammad al-haqqu yaqul. Jibril turun langsung sampai ke hadapan Rasulullah dan Jibril berkata, wahai Muhammad, al-haq, zat yang maha hak telah mengucapkan salam kepadamu dan berfirman. Apa kata Jibril? Utruk aliyan yu'addibuhuma. Kata Allah, Muhammad, biarin Ali didik anak-anaknya. Jangan sekali-kali dilarang, biarin aja udah. Emang begitu cara ngedidiknya. Emang udah caranya Sayyidina Ali. Orang tua kan ada yang cara ngedidiknya keras, ada yang bocah dimanja mulu. Ntar ujung-ujungnya bocah minterin bapaknya mulu. Kebuatan dimanja. Tuh. Biarin kata Allah. Jangan larang Sayyidina Ali untuk mendidik putra-putranya. Lalu yang kedua, Allah berpesan kepada Rasulullah, ashbi'u auladakum. Kalau kalian punya anak, bikin tuh perutnya pada kenyang. Kenyangin perut anak-anak kita. Jangan sekali-kali bocah lapar. Orang tua yang tidak memikirkan perut anak, dari pagi sampai sore nggak ditanya udah makan apa belum, tiba-tiba bocah sakit perut, ini orang tua dosanya besar sekali. Awas, naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita orang tua kadang-kadang kita di rumah ada nasi, ada lauk, kita lapar makan aja dah. Bocah mau buru menana kan gitu ya. Padahal Bu, kata Rasulullah, al-aulad hirzun minan nar. Anak itu adalah tameng orang tua dari siksa api neraka. Wal aklu ma'ahum sitrun minan nar. Sedangkan makan bareng sama anak itu menjadi penutup orang tua tersentuh api neraka. Jadi kalau mau makan bareng sama anak, jangan bocah lagi ngayap lagi main, kita makan aja. Pas bocah pulang lalu habis. Ashbi'u auladakum, bikin kenyang bocah. Jangan sekali-kali dibikin lapar. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, wa ahsinu asma'ahum, bikin nama yang cakep-cakep. Karena nama adalah bagian daripada doa untuk masa depan seorang anak. Dan yang keempat, kata Jibril, pesan dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, wa tayyibu abdanahum. Ini penting. Wa tayyibu abdanahum, dan bikin badan bocah biar pada sehat. Jangan bocah kuruk banget, main imusan, cebrik banget, bocah cemer banget, main di garapan didiemin, main comberan didiemin, ujung-ujungannya bocah sakit. Tiap hari dimasakin sayur asem mulu, jengkol asem, beliin fried chicken, masakin ayam,
kasih ikan, telur, kasih vitamin dan gizi untuk memperbaiki kesehatan anak. Karena itu perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Wa tayyibu abdanahu, bikin cakep badan-badan anak-anak kalian. Apa kata Allah? Maka siapa orang tua yang mendidik anaknya, satu. Yang kedua, orang tua bikin anaknya kenyang. Yang ketiga, namanya cakep. Dan yang keempat, seringkali diberikan vitamin. Turzaku syafa'atahum, ini orang tua akan diberikan rezeki oleh Allah kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari anak-anaknya. Nah, ini gara-gara ada Jibril turun, akhirnya Rasulullah diam. Rasulullah langsung menyampaikan satu sabda yang berbunyi, ya ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang Islam, man razaqahullahu waladan, siapa orang yang dititipkan rezeki berupa anak oleh Allah, fa'alaihi ta'limuhu wa ta'dibuh, maka wajib buat orang tua untuk taklim, mengajarkan anak akan ajaran agama, wa ta'dibuhu, dan mengajarkan adab dan akhlak. Ini kewajiban orang tua, ngajarin bocah ilmu agama dan ajarin akhlak, terutama ajarkan mereka Al-Quran. Jangan sampai kita mati bocah belum bisa ngaji. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, emang saya dari dulu bakal bisa ngaji. Saya ngajarin bocah bagaimana? Titipin ke guru. Bawa tuh bocah ke guru, titipin ke guru, jangan bocahnya doang dititipin, bawain duit gurunya. Lah guru punya lak-lakan. Ya, guru makan batu. Kadang-kadang orang tua nitipin bocah ngaji, sampai gurunya nggak tahu mana siapa sih begitu. Wajib orang tua, fa'alaihi ta'limuhu wa ta'dibuh, wajib bagi orang tua mengajarkan ilmu agama dan mengajarkan akhlak. Apa langsung kata Rasulullah? Fa inna man 'allama waladahu wa addaba, maka siapa orang tua yang mengajarkan ilmu agama, orang tua yang mendidik akhlak terhadap anaknya dengan akhlak yang baik, razaqahullahu waladan syafa'atah, maka nanti anak itu Allah jadikan sebagai syafaat untuk kedua orang tuanya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man taraka jahilan, orang tua yang meninggal lalu dia meninggalkan anak-anak yang bodoh, nggak ngerti ilmu agama, kagak becus ngaji, akhlaknya bobrok, maka kata Rasulullah, ini orang tua kelak akan masuk ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya didik anak Al-Quran terutama. Ini dalam menerangkan hadis ini, ada hadis yang menjelaskan tentang pendidikan orang tua terhadap anak berupa Al-Quran. Kata Allah, kata Rasulullah, man razaqahullahu waladan wa lam yu'allimhul Quran. Orang tua yang dikasih anak enggak diajarin Quran, orang tua dikasih anak tidak diajarin Quran, maka kata Rasulullah, kana kullu dzambin ya'maluhul waladu ala abihi, maka ketika orang tua mati di alam kubur, semua dosa yang dilakukan anak yang nanggung bapak emaknya. Kong Abdullah beruntung, beliau punya anak keturunan soleh-solehah semua, pada bisa ngaji, yang pada mondok nyari ilmu agama, akhlaknya cakep, di mana ada majlis taklim nyampe, di mana ada ilmu keagamaan Islam dia nyampe. Girang almarhum. Kenapa? Karena meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, enggak menjadi siksaan. Tapi awas, siapapun di antara kita yang merasa belum bisa ngaji, kita punya engkong udah mati, kita punya bapak udah mati, kita enggak bisa ngaji, diem-diem main slot, dosanya nanggung bapak mak. Ada yang main slot emang? Iya, kadang-kadang bocah hadra diem dia podong 2.000 gitu. Awas, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Orang tua enak banget, Pak. Engkong kita nih, Kong Abdullah enak udah, amalnya banyak, di kuburan enak, dikasih lobang di kepala ada angin-angin sorga, dikasih lobang itu lobang empuk banget bisa nyeplos masuk ke sorga. Ntar pulang ke kuburan lega, ada sinarnya, enak, ada kasurnya,
lagi enak-enak nyaman di alam kubur, tiba-tiba cucunya main judi, diseksa itu engkong. Baiklah, baik. Wa yaumal qiyamah yuhasibul waladu ala abihi bitaqihi ta'ibal Qur'an, kata Rasulullah. Dan siapapun orang tua yang meninggal tidak meninggalkan anak yang bisa membaca Al-Qur'an, kelak di akhirat ini anak akan menghisap orang tuanya lantaran orang tua tidak mengajarkan Al-Qur'an. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpul di sini ahli agama semua pada bisa ngaji. Karena di mana ada kebaikan, di situ Allah akan berikan selalu kebaikan. Peringatan Haul ini mengajak kita untuk mengingat bahwa sekarang kita doain engkong kita, bapak kita, besok kitalah yang minta doa dari anak-anak kita. Karena kita lagi-lagi manusia yang gak lain, semua punya nafas, dan cepat atau lambat kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bekalnya aja udah. Tinggal bekalnya buat menghadap Allah. Imam Ghazali itu udah ngasih pelajaran buat kita. Udah ngasih ciri-ciri tuh. Orang kalau pengen bekalnya banyak, jangan pernah lupa dengan ciri-ciri kematian. Di antaranya, kata Imam Ghazali, orang kalau udah 100 hari lagi mau mati, dia punya badan itu sering gemeter kalau asar. Asar nih jam 3:30. Kelar asar mau maghrib, badannya sering gemeter. Dari ubun-ubun sampai ke kaki, kayak menggigil parah. Itu baik-baik 100 hari lagi mau mati. Belum makan. Tapi itu terjadi setiap asar. Maghrib kagak, isya enggak, subuh enggak. Asal habis asar aja menggigil. Itu 100 hari itu mati. Lalu apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, kalau orang 40 hari lagi mau mati, dia punya pusar, dari ujung pusar ini sampai ke bawah, perut sering nyut, bukan lapar, bukan. Setelah perut berasa nyut, muter, akhirnya dia menggigil, bingung, pelangap-pelongok, lala-lolok. Itu orang 40 hari lagi mau mati. Ingat-ingat penyakit nih. Imam Ghazali ngajarin kita, makanya ada kitab Tanbihul Mughtarin, pengingat untuk orang-orang yang terbujuk rayu dengan rayuan dunia. Jangan sampai kita lupa dengan yang namanya mati. Itu 40 hari lagi. Lalu apa kata beliau? Kalau orang 7 hari lagi mau mati, ini dikasih nikmat makan enak. Jadi ntar yang pulang dari sini makan banyak, diemin aja. Jangan dialaruin, takutnya membekasin. Seminggu lagi itu dia mati loh. 2, orang yang pengen mati seminggu lagi, biasanya ketika dia sakit parah, Allah kasih sembuh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seminggu dikasih, udah bertahun-tahun di kasur nih, tiba-tiba itu melek, ngobrol kongkoh sama keluarga, anaknya dipanggilin, biasa kayak orang sehat. Itu tanda orang ini akan menghadap Allah kurang lebih seminggu lagi. Masuk ke hari ketiga hari sebelum meninggal. Ketika 3 hari sebelum wafat, maka di situ Allah berikan tanda di ubun-ubunnya akan terasa nyut-nyutan, badan gemeter, kuping udah mulai turun, hidung udah mulai turun. Udah gak usah pakai megang-megang kuping udah. Kuping udah lemes, hidung udah lemes. Ini bola mata hitam udah mulai layu. Kelihatannya masih sehat. Saya punya almarhum orang tua saya itu sehari sebelum meninggal itu duduk di depan rumah, ngomongnya ngaco. Ngomongnya apa? Gue pengen pindah. Mau pindah kemana ya? Pengen pindah gue ke Kerawang. Enak banget di Kerawang, lega, adem, banyak tamannya. Itu kongko itu. Makan jagung apa rebus, makan singkong, emang punya penyakit gula. Kayak orang gak sakit. Pengen banget gue pindah ke Kerawang, enak di sana mah kebunnya enak-enak, adem-adem. Kagak banyak orang, sepi. Mana-mana enak buat ibadah. Besokannya nggak sadar, meninggal dunia. Sehari sebelum mati dikasih sehat. Dan kata Imam Ghazali, ketika orang sehari sebelum meninggal, dia akan merasakan satu penyakit
di mana penyakit ini tidak pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Apa penyakitnya? Mulai dia sadar omongan hati, dia dengar kuping, tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Yang dia ucapkan cuma kalimat thayyibah, Allah, Allah, Allah. Dan saat itu Allah akan cabut nyawanya, mulai dari kaki sampai ubun-ubun. Proses mulai dari, kalau udah proses, kaki itu diambil, nyawa diangkat, ntar diangkat, diberhentiin sampai mana? Sampai perut. Ntar kaki dingin nih, udah dingin semua, pegang perut masih hangat, berhenti dulu tuh. Ntar udah kira-kira istirahat, diangkat lagi nyawa, terus sampai kemana? Ke dada. Mulai perut goyangannya mulai sedikit, udah dingin, dadanya masih hangat, masih ada tuh napasnya. Ntar dari dada dicabut lagi sama Israel, nempel di tenggorokan, berhenti. Dada udah mulai rada-rada lama gerakannya. Itu ciri-ciri orang mati tuh. Dari tenggorokan baru diambil melalui ubun-ubun. Kalau amal ibadahnya banyak, maka ruh akan dicabut laksana seperti ngambil rambut dari tepung. Katanya begitu. Katanya begitu. Tapi dalam hadis qudsi yang lain, kata Allah, ketika aku cinta kepada hambaku dan aku ingin hambaku kembali menghadapku dalam keadaan tidak membawa dosa, maka akan aku berikan penyakit yang parah dan dahsyat, bahkan aku cabut dengan penuh kekerasan. Coba, Allah demen sama kita nih. Allah kasih kita sakit lama, nggak bakal dicabut tuh. Biarin dikasih sakit sama Allah sampai kita nggak mati-mati. Dilihatin sama Allah, ini orang masih punya dosa, gua tambahin lagi sakitnya, kata Allah. Pas banget udah waktunya ruh diambil, masih ada dosa nempel, dibetot sama Allah, tulang dosa habis. Tapi kalau Allah benci sama hambanya, dikasih sehat mulu, kagak sakit-sakit. Pas lempengan mati senyum. Sekarang saya tanya, mauan sakit apa sehat? Jawab dan jujur. Mauan sakit apa sehat? Ya, mauan yang sakit sehat. Kita pengennya sehat, tapi sehat kudu banyak syukur. Yang ibadah enak, dicabutnya juga enak. Yang kedua, dalam hadis qudsi kata Allah, ketika aku cinta kepada hambaku, maka akan aku berikan dia melarat, miskin, belangsak, susah di dunia. Banda kagak punya. Itu tanda Allah cinta tuh. Kenapa? Agar ketika dia menghadapku, tidak akan ada harta yang aku hisap sehingga membawa dia masuk ke jurang api neraka. Tapi sebaliknya, kalau aku benci kepada hambaku, akan aku berikan harta yang melimpah ruah. Enak di dunia, kayak mobil punya, rumah gede, motor ada, bini 4. Wah, sempurna udah. Pas mati, barulah Allah bawa ke jurang api neraka, lantaran banyak harta yang dihisap tidak dari hasil yang halal. Nah, ini penting. Pertanyaan saya, berarti enakan susah apa kaya? Bingung lagi kan? Tadi dikata enakan sakit apa sehat? Enakan sehat. Sekarang orang susah langsung masuk surga, Pak. Orang susah langsung masuk surga, nggak pakai dihisap. Itu dalam hadis qudsi itu disampaikan, orang yang susah, orang yang sering dikasih sakit, orang yang ketika diuji dia bersabar, nggak pakai dihisap, buku catatan amalnya nggak pakai diperiksa, langsung digiring sama Allah lewat malaikat masuk ke dalam surga. Tapi dengan catatan, dikasih musibah dia bersabar. Nanti di sana ada pohon yang disebut dengan syajaratul balwa. Syajaratul balwa. Kita ngadem di situ, dikasih kenikmatan surga oleh Allah. Dalam surat Yasin kan ada tuh. Fi syughulin faqihun itu. Apa ayat sebelumnya? Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin faqihun. Penghuni surga itu besok dikasih kesibukan yang enakin. Fi syughulin, diberikan kesibukan, faqihun, tapi penuh dengan kenikmatan. Maka dalam tafsir Yasin dikatakan yang dimaksud adalah fiktidodil abkar, mecah keperawanan. Jadi tadi di surga buat laki-laki ketemu perawan, bidadari, pecahin dari situ tadi. Mana tidurnya apa namanya, fi jiwaril anhar, di samping sungai.
tahtal asjar, di bawah pohon. Dan yang paling nikmat lagi adalah baina yadayil jabbar, kita melakukan itu di hadapan Allah. Model di sini nyompot di BKT di bawah pohon, habis digerebek. Ya begitu ya. Di surga nggak pakai digerebek, langsung Allah yang nyaksiin. Itu termasuk kenikmatan orang yang punya surga. Habis itu baru dibawa ke surga. Sampai di surga masih ditanya sama Allah. Apa pertanyaan Allah? Araditum bima ataitu lakum. Udah reda belum? Nih kalian udah masuk surga nih semua nih. Ditanya kita sama Allah, kalian udah reda belum masuk kemari? Apa jawaban kita? Malana ladaddo ya Rabb. Apalagi sih kata kita? Bagaimana kami enggak reda? Kami udah dapat surga. Bukan itu kata Allah. Surga ini kenikmatan yang tidak ada nilainya jika tidak mendapatkan ridho dariku. Maka saat ini aku telah ridho kepada kalian, walam aghdab lakum abada, dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Jadi nikmat paling besar itu ridho. Makanya kita kalau puasa diajarin Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Disuruh minta ridho dulu baru surga. Surga nggak ada apa-apanya. Kalau Allah udah ridho, baru diwujudkan dalam bentuk kenikmatan surga. Yang kedua, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Disuruh berlindung dari murka Allah baru neraka. Neraka mah nggak ada apa-apanya dibanding murka Allah. Surga nggak ada apa-apanya dibanding ridho Allah. Makanya kalau doa, ya Allah kasih saya ridho, berikan saya ampunan, beri saya rahmat, harapannya ibadah diterima sama Allah. Nah, itu. Jadi penyakit, sabar, semua itu akan membawa kita masuk ke surga tanpa dihisab. Harapannya lagi-lagi tidak lain, saat ini kita kumpul, kita bersyukur, kita punya orang tua, kita punya engkau yang bisa mendidik anak-anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, giat dalam urusan agama dan lebih mementingkan urusan agama. Karena tidak lain bekal kita menghadap Allah, meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, bukan mereka yang pintar ilmu ekonomi, bukan mereka yang SPDI, Dr. Andes, SSS, bukan, tapi mereka yang pandai mampu membaca Al-Quran dan punya akhlak yang baik. Mudah-mudahan orang tua kita diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, dan Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan khas ila ruhi almarhum Bapak kami Mudin bin Subandi, almarhum Haji Abdul bin Ketong, wa usulihima wa furu'ihima wa azwajihima wa dhurriyyatihima, anallaha ta'ala yaghshahuma birrahmah wal maghfirah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bijahil Qur'anil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan baik ucapan, sikap dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.